Jadi ini alasannya kenapa dia jadi anak yang patuh begitu. Kalau aku mengancamnya dengan keluarganya, dia langsung berwajah bias. Aku pikir karena dia sayang pada keluarga. Mulai sekarang, aku tidak mau Dania berhubungan dengan keluarganya lagi. Saga memberikan sorot mata tajamnya. Han tahu maksudnya, bahwa ini tidak bisa ditawar lagi. Apa dengan adik laki-lakinya juga? Apa mereka benar-benar berhubungan baik? Saga menyerahkan garpu kepada Han. Habiskan. Lalu dia sendiri menaikkan kaki, lalu mengambil posisi tiduran di atas sofa. Han mengambil bantal kursi di sampingnya, lalu meletakkan di bawah kepala Saga, membuat laki-laki itu bersandar dengan nyaman. Ya, Han sambil sibuk mengunyah melirik Saga yang memejamkan matanya. Biarkan aja mereka, selama adiknya tidak mengganggu. Baik, dan apa? Adik Nona Dania mengajukan permohonan magang di Antarna Group. Adik yang kau sayangi pun ada dalam genggamanku. Kalau aku menyiksanya sedikit, bagaimana reaksimu ya? Pasti semakin menarik kan? Bawa dia ke kantor pusat. Baik. Cukup lama keduanya terdiam. Saga memejamkan matanya. Sementara Han fokus dengan makanan di depannya. Carikan pakaian untuk dia pakai waktu pembukaan galeri. Apa Anda mau membawa Nona Dania? Kenapa masih bertanya? Untuk itu, aku kan menikahinya. Saga terdiam lagi setelah mengatakan kalimat yang membuat Han juga membuka. Dia menatap tubuh tinggi sempurna yang sedang tertidur di atas sofa itu. Kenapa Anda membuat semuanya rumit begini? Kalau Anda mau, saya bisa membawa Nona Helena secara paksa 2 tahun lalu. Tapi Anda membiarkannya pergi dan membuat Anda terluka. Sekarang setelah kabar kepulangannya ke tanah air, Anda bukannya menyambutnya, malah menyiapkan cara pembalasan dendam. Dan orang yang paling terluka di sini adalah Nona Dania, seseorang yang bahkan tidak tahu apa-apa. Ceritakan tentangnya semua. Kenapa ini? Apa dunia udah mau berakhir? Apa Tuan Muda udah jatuh cinta pada Nona Dania? Tapi tidak mungkin kan? Sebetulnya Nona Dania itu anak yang pendiam kalau dalam lingkungan keluarganya saja. Tapi kalau di luar rumah, dia tetap jadi anak yang ceria. Riwayat sekolahnya juga tidak ada masalah. Dia sekolah dan berteman dengan banyak orang. Saga terdengar menarik napas dalam. Han masih memakan buah di atas meja. Han bicara lagi. Semua informasi mendetail tentang kehidupan Dania yang ia cari sebelum gadis itu menikah dengan Saga, termasuk informasi tentang ketiga mantan kekasih Dania. Sudah kamu habiskan? Sudah Tuan Muda? Siapkan mobil. Apa Anda ingin pergi ke suatu tempat? Ayo kita bersenang-senang. Saga bangun dengan bersemangat. Walaupun tidak tahu kemana tujuan yang ingin didatangi, Han berjalan di belakang Saga dalam diam. Jadi ini tempat Anda bersenang-senang? Han mengerutkan kening. Mobil ada berhenti di area parkir ruko berlantai 2. Sekarang mereka tepat berdiri di depan ruko dengan pintu kaca hitam di depannya. Ya, ini tempat kerja Dania. Han menoleh ke belakangnya. Udah ada 2 pengawal berdiri siaga. Tak tahu kenapa, tapi Tuan Saga meminta membawa mereka. Mungkin ini adalah caranya bersenang-senang melihat Nona Dania panik dan kebingungan. Level penyiksaan sepertinya naik 1 tingkatan setiap hari, umam Han. Han masih merasa bingung dengan apa yang dilakukan Saga, tapi dia tetap mengikuti apapun yang dimau tuannya ini. Dia membukakan pintu kaca. Permisi, Han memberikan salam. Ketiga wanita yang ada di ruangan itu terkejut. Mereka berdiri, bahkan ada yang menjatuhkan HP yang masih dia pegang. Siaga terlihat dari wajah mereka. Maaf, siapa ya? Mereka bertanya dengan nada curiga dan tubuh yang siaga. Biasanya tidak pernah ada yang datang ke ruko ini, kecuali para kurir paket, dan dilihat dari tampilan tamu tidak diundang ini, mereka memakai setelan jas lengkap dengan dasi. Terlihat bukan seperti orang biasa. Apa Dania ada? Saga yang menjawab dengan pertanyaan. Han sampai terkejut dibuatnya.
Ia benar-benar di luar kehabisan saga, wajah dingin dan tidak bersahabatnya tiba-tiba memudar begitu saja. Mbak Nia sedang keluar membeli makanan. Dari lantai atas turun dua orang, ikut berkerumun dengan yang lainnya. Bukannya itu Saga Rahardian Wijaya? Apa kalian mengenalku? Lagi-lagi Saga yang menjawab. Dunia benar-benar mau kiamat. Han memekik dalam hati. Saga meladeni pembicaraan orang lain dengan bahasa manusia lagi. Tahu artinya bahasa manusia? Artinya dia bicara tanpa sorot mata tajam dan bibir yang tersenyum sinis. Siapa dia? Gadis di sebelahnya menyenggol. Presiden antar negro. Wajah yang lainnya terlihat sangat terkejut. Tentu siapa yang tidak mengenal kalau disebutkan antar negro. Han maju menjelaskan. Sementara Saga sudah duduk di kursi plastik yang ada di lantai 1. Mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tumpukan pakaian di rak stainless rapi berjejer. Beberapa kertas berserak dan ada paket yang udah terbungkus dengan rapi. Dan ia menenteng 2 kantong plastik di tangannya, begitu juga Tika di sampingnya. Mereka berjalan beriringan sambil bercerita hal remeh, diselingi dengan ketawa kecil. Mbak, siapa mereka? Tika menunjuk 2 orang yang berdiri tepat di depan ruko. Dan ia langsung terperanjat. Dia melihat 2 mobil terparkir. Satu mobil yang ia kenali milik Saga, dan satunya tidak tahu. Tapi saat ia melihat 2 penjaga, dia benar-benar yakin ada tamu tidak diundang yang datang ke tempatnya. Bergegas dia berlari mendekat menghampiri salah satu penjaga. Nona muda, dia mengangguk sopan. Kenapa kalian di sini? Dan ia panik. Tika di belakangnya menyusul mendekat. Apa Tuan Saga ada di dalam? Pengawal itu menganggukkan kepalanya. Rasanya kaki Dania seperti kehilangan penopang. Dia ingin ambruk saja atau tidak? Dia ingin kabur. Tapi bagaimana dengan karyawannya yang ada di dalam? Dania membuka pintu kaca perlahan. Yang pertama dilihatnya tentu aja sekretaris Selan itu. Bagaimana dia bisa membawa Saga ke tempat ini tanpa pemberitahuan, pikirnya. Nona muda, Han menyapa dengan masih bisa tersenyum seperti itu. Para karyawan udah berbisik sendiri di sudut berbeda, dan ia mengangkat bahunya pura-pura bingung. Dan ia mencari di mana dia. Dia? Di mana suaminya? Dia duduk di kursi, bahkan tanpa melepas sepatu. Ya, kau rajanya. Bisa melakukan apapun yang kau mau. Dan ia mendekat. Saga bangun dari tempat duduknya. Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan? Dan ia bicara dengan suara sangat pelan. Berharap karyawannya tidak mendengar apa yang terucap dari mulutnya. Hal yang di luar dugaan. Siapapun terjadi. Terkejut, bahkan Han pun terkejut. Saga melingkarkan tangannya di bahu Dania, lalu menyadarkan kepalanya di bahu gadis itu. Apa kau tidak mau mengenalkan suamimu pada teman-temanmu? Bro, Tika yang baru masuk menjatuhkan plastik makanan yang dipegang. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Dania melihat yang lain. Ekspresi mereka tidak jauh berbeda. Kalau saja dia bisa membungkam mulut laki-laki yang menyadarkan kepala di bahunya ini. Tika, ajak yang lain makan di luar dulu ya. Dan ia memberi sorot mata memohon padanya. Untung Tika cepat tanggap. Dia segera mengambil plastik yang dia jatuhkan tadi dan menarik yang lainnya untuk keluar. Setelah semua orang keluar, Saga melepaskan tangan yang melingkari bahu Dania. Apa tidak ada tempat duduk yang nyaman di sini? Apa? Setelah melemparkan bom dahsyat, kau bisa berwajah tanpa dosa begitu? Lihat itu. Bagaimana nanti aku menjelaskan pada karyawanku? Wajah panik, khawatir, dan penuh tanda tanya itu. Bagaimana aku menjelaskan pada mereka? Ada sofa di atas, apa? Dania belum menyelesaikan kalimatnya, Saga udah berjalan naik meninggalkannya mematung. Sekretaris Han udah menyusul naik ke lantai 2, berjalan patuh di belakangnya. Kenapa kalian datang ke sini? Pada pagi lah. Dania masih mematung di tempatnya berdiri, mencoba mencerna apa yang terjadi, tapi sebanyak apapun dia mencoba berpikir, dia tetap tidak mendapat alasan apapun kenapa laki-laki itu sampai datang ke tempatnya bekerja.
memproklama, memproklamirkan dia sebagai suami. Kecuali ya, satu hal terpikir Dania, menaikkan level penyiksaan. Nona muda, sejak kapan laki-laki ini udah berdiri di depanku? Sekretaris Han berdiri di depannya dengan wajah masih tersenyum. Semakin membuat kekesalan naik ke ubun-ubun, Dania refleks memukul lengan laki-laki di hadapannya. Han terkejut saat tangan Dania kembali memukulnya untuk kedua kali. Ini pertama kalinya ada yang kurang ajar mendaratkan tangan di tubuhnya. Nona, suara Han datar terdengar. Kenapa membawanya ke sini? Berteriak tapi dengan suara pelan. Takut yang di lantai 2 mendengar. Tuan muda yang mau datang ke sini? Saya juga tidak tahu kenapa tuan muda mau datang ke sini. Kenapa? Dania melotot. Saya tidak tahu, Nona. Plak. Tangan Dania kembali memukul lengan Han. Han benar-benar dibuat terkejut. Tidak mungkin kamu tidak tahu, kan? Gadis itu meremas lengan yang dipegangnya. Belum selesai urusan dengan Han, tiba-tiba sebuah suara yang memecah pandangan Han pada Dania. Kau mau mati? Membuatku menunggu? Dari lantai 2 terdengar teriakan. Dania terperanjat. Dia melepaskan cengkeraman di lengan Han dan berlari menaiki tangga. Sementara Han menyentuh lengan yang tadi dicengkeram Dania. Ternyata Anda kuat juga ya, Nona? Senyum tipis dari bibirnya, lalu dia melangkah dan duduk di kursi plastik di dekat tangga. Dania berhenti tepat di depan pintu, melihat Saga duduk bersandar di sofa yang biasanya dia pakai tidur. Duduk. Saga menepuk ruang kosong di sampingnya saat melihat Dania muncul. Hati-hati Dania melangkah, lalu duduk di tempat yang ditunjuk Saga. Tangan Dania udah gemetar, apalagi saat Saga lagi-lagi menyentuh rambutnya. Rambutnya yang sekarang terikat tinggi. Tunggu, rambut? Tidak. Penampilanku bagaimana ini? Ternyata seperti ini penampilanmu yang sesungguhnya ya. Tubuh Dania membeku saat tangan Saga menyusuri pipi dan lehernya. Dia hanya bisa menggigit bibirnya. Apa baju ini ada di lemari pakaianmu? Tidak Tuan, ini pakaian saya yang saya bawa dari rumah. Bagaimana ini? Aturan berpakaian jelas-jelas ada di berlembar-lembar yang ditulis sekretaris. Dania berusaha mengolah pikirannya, menemukan alasan yang paling masuk akal yang bisa dia berikan. Terserah kau mau pakai baju apa di luar rumah, aku tidak peduli. Dasar pendusta, aku bilang tidak peduli. Terus kenapa kemari? Mau menyiksa aku? Tidak cukup di rumah, di luar rumah juga harus gitu menyiksa aku begini? Kau tidak senang aku di sini? Saga menyeringai. Bagaimana mungkin saya tidak senang, Tuan? Anda datang ke tempat jelek seperti ini merupakan kehormatan buat saya. Dania menepukkan kedua tangannya di depan wajahnya sambil tersenyum ceria. Kalau kau tahu berterima kasih, ya Tuhan. Ada ya makhluk tidak tahu malu seperti ini. Terima kasih Tuhan atas kunjungan Anda. Sekarang pergilah, pergi dari sini. Nanti bagaimana aku menjelaskan pada yang lain coba? Dan apa itu tadi? Suami? Kenapa juga kau bilang kau suamiku? Kau tidak mau memberiku minum? Ah iya, minum. Sebentar Tuan, saya turun sebentar. Dania beranjak setengah berlari menuruni anak tangga. Dia melirik tajam pada sekretarisan yang sedang duduk sambil sibuk dengan HP-nya. Laki-laki itu mengangguk dan tersenyum. Dania melengos masam. Dania mengambil bungkusan makanan yang tadi dibelinya, lalu naik lagi ke lantai 2, melewati sekretarisan tanpa menoleh. Dia menarik meja kecil, lalu membuka bungkusan plastik makanan yang dibawanya. Apa itu? Saga melirik. Cilok dan siomay, apa Anda mau mencoba? Dania membuka kap minuman. Dia tadi membeli jus jeruk dan jus sirsak. Anda mau yang mana? Tunjuknya sambil mengangkat gelas di kedua tangannya. Apalagi itu? Ini degan yang diberikan jeruk peras, dan ini jus sirsak. Dania menyodorkan 2 gelas agar dipilih salah satu. Berikan semua padaku. Apa? Kenapa ada orang tidak tahu malu begini sih? Saga menyedot jus sirsak terlebih dahulu,
lalu terdiam dan mencoba merasainnya. Lalu dia mengambil gelas satunya dari tangan Dania, menyedotnya lagi dengan cara yang sama. Lalu setelah menimbang beberapa saat, sepertinya dia memilih gelas tegan dan jeruk keras. Minumlah. Saga menyodorkan gelas jus resah ke depan wajah Dania. Apa? Itu kan bekas bibir Anda, Tuan. Bukannya seperti ciuman tidak langsung? Tidak apa-apa, Tuan, kalau Tuan mau minum semuanya. Ambil, aku memberimu bukannya berterima kasih. Apa sekarang kau sedang membantaku? Tidak, Tuan. Gerap. Dania menggenggam tangan Saga, lalu mengambil jus resah di tangannya. Terima kasih minumannya. Saya akan menikmatinya dengan sukacita. Ini kan minumanku. Kenapa aku yang harus berterima kasih? Aku minum bekas bibirmu lagi. Minum. Baik, Tuan. Dan aku menghisap bekas bibir pria gila ini. Apa Anda mau mencicipi ini? Dan ia mengambilkan satu buah cilok dengan tusukan bambu. Kau sedang tidak berencana meracuniku dengan makanan aneh itu, kan? Dania tergelak sementara Saga terperanjat melihat tawa di bibir Dania. Untuk pertama kalinya, Saga melihat gadis di depannya itu tersenyum tanpa dibuat-buat. Lihat, enak loh. Anda tidak mau? Habiskan aja sendiri. Baik-baik. Dania kembali menyuapkan cilok berbumbu kacang ke dalam mulutnya. Sore itu mereka bicara selayaknya sesama manusia. Saga bertanya tentang apa yang dilakukan Dania sepanjang hari di ruko ini. Dania pun menjawab dengan antusias. Seperti obrolan dengan teman, mereka menghabiskan minuman dalam gelas mereka masing-masing.